Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai audit kas dan instrumen keuangan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Yerika Krisela, Dewiana Lipang, dan Tiolina Devi. Audit kas dan instrumen keuangan. Kas merupakan satu-satunya akun yang dimasukkan dalam setiap siklus kecuali persediaan dan pergunangan. Instrumen keuangan yang meliputi investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas serta instrumen derivatif bervariasi secara signifikan pada masing-masing klien, mulai dari persentase aset yang kecil untuk perusahaan manufaktur hingga persentase aset yang besar untuk institusi keuangan. Instrumen keuangan sendiri terdiri dari akun kas umum, merupakan bagian kas penting bagi sebagian besar organisasi karena sebagian besar penerimaan dan pengeluaran kas mengalir melalui akun ini. Contohnya, pengeluaran untuk siklus akuisisi dan pembayaran biasanya dibayar dari akun ini. Yang kedua ada akun impres. Perusahaan membuat akun penggajian impres yang terpisah untuk meningkatkan pengendalian internal, pengeluaran penggajian. Terdapat jenis akun impres lain yang sedikit berbeda dari akun impres pada umumnya, yaitu terdiri atas satu rekening bank untuk penerimaan dan pengeluaran. Yang ketiga ada akun bank cabang, berguna untuk membangun hubungan dengan perbankan di komunitas lokal dan memungkinkan sentralisasi operasi pada tingkat cabang. Dengan kata lain, untuk perusahaan yang beroperasi di lokasi yang berbeda, akan lebih mudah jika perusahaan memiliki saldo bank yang terpisah di setiap lokasi. Yang keempat ada dana kas kecil impres. Ini bukan merupakan rekening bank, tetapi hampir sama dengan kas pada bank. Akun ini digunakan untuk pengeluaran kas berjumlah kecil yang lebih mudah dibayarkan dengan cek atau untuk memudahkan karyawan dalam mencairkan cek gaji atau pribadi. Selain itu juga digunakan untuk pengeluaran dalam jumlah kecil. Yang kelima ada ekuivalen kas. Perusahaan seringkali menginvestasikan kelebihan kas yang diakumulasikan selama bagian tertentu dari siklus operasi. Ekuivalen kas bisa sangat material dicantumkan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari akun kas jika merupakan investasi jangka pendek yang siap dikonversikan menjadi sejumlah kas tertentu dan tidak terdapat signifikan atas perubahan nilai dan perubahan tingkat bunga. Yang keenam ada instrumen keuangan, mencangkup investasi dalam sekuritas yang dapat diperdagangkan seperti sekuritas utang dan ekuitas, instrumen derivatif dan aktivitas lindung nilai atau hedging. Investasi dalam instrumen keuangan dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas perdagangan, sekuritas yang tersedia untuk dijual, atau sekuritas yang ditahan hingga jatuh tempo. Sedangkan instrumen derivatif dapat diklasifikasikan sebagai aset atau kewajiban sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kas di bank dan siklus transaksi. Dalam audit di atas, kas auditor harus membedakan antara verifikasi, rekonsiliasi, saldo laporan bank oleh klien dengan saldo buku besar, dan verifikasi bahwa pencatatan kas dalam buku besar merefleksikan dengan benar seluruh transaksi kas yang terjadi sepanjang tahun. Misalnya, setiap salah saji berikut ini menghasilkan kesalahan dalam pembayaran atau menyebabkan kesalahan dalam penerimaan kas, tetapi tak satu pun dapat ditentukan dalam audit atau rekonsiliasi bank. Yang pertama, adanya kesalahan dalam menagih konsumen. Yang kedua, pencurian kas dengan menghambat pembayaran kas dari konsumen sebelumnya dicatat dengan akun dianggap sebagai piutang tak tertagih. Yang ketiga, duplikasi pembayaran faktur vendor. Yang keempat, pembayaran tidak benar atas biaya pribadi pejabat perusahaan. Yang kelima, pembayaran atas bahan baku yang tidak pernah diterima. Yang keenam, pembayaran atas karyawan lebih besar daripada jam kerja aktualnya. Dan yang terakhir, pembayaran atas bunga pada pihak luar, jumlahnya lebih besar dibandingkan tingkat bunga sebenarnya. Seluruh jenis salah saji biasanya ditemukan sebagai bagian dari pengujian atas rekonsiliasi bank. Hal ini meliputi yang pertama, kesalahan dalam memasukkan cek yang tidak dicairkan di dalam daftar cek beredar meskipun telah dicatat dalam jumlah pengeluaran kas. Yang kedua, kas yang diterima dari klien masih dalam perjalanan pada tanggal neraca, tetapi sudah dicatat dalam penerimaan kas pada tahun berjalan. Yang ketiga, setoran dicatat sebagai penerimaan kas mendekati akhir tahun, disetorkan pada bank di bulan yang sama, dan dimasukkan dalam rekonsiliasi bank sebagai setoran dalam perjalanan.
Yang keempat, pembayaran atas wesel bayar di debit langsung dari saldo bank oleh bank, tetapi tidak dimasukkan dalam catatan klien. Selanjutnya ada audit akun kas umum. Dalam mengkaji saldo akhir tahun pada akun kas umum, auditor harus mengakumulasi bukti yang cukup dan tepat untuk mengevaluasi apakah kas seperti yang tercantum dalam neraca telah dinyatakan secara wajar dan diungkapkan secara layak sesuai dengan 5 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang digunakan untuk semua pengujian atas rincian saldo atau eksistensi, kelengkapan, keakuratan, pisah batas, dan detail tie-in. Metodologi untuk mengaudit kas akhir tahun pada intinya sama dengan yang digunakan untuk semua akun neraca lainnya. Yang pertama, untuk mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi kas. Sebagian besar perusahaan mungkin tidak menghadapi risiko bisnis klien yang signifikan yang memengaruhi saldo kas. Risiko bisnis klien kemungkinan besar berasal dari ekuivalen kas dan jenis investasi lainnya. Yang kedua, untuk menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inherent. Saldo kas bersifat tidak material pada sebagian besar audit, tetapi transaksi kas yang mempengaruhi saldo itu hampir selalu sangat material. Oleh karena itu, potensi salah saji kas yang material seringkali ada. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian. Pengendalian internal terdapat saldo kas akhir tahun dalam akun umum dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, pengendalian terhadap siklus transaksi yang mempengaruhi pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran kas. Yang kedua, adanya rekonsiliasi bank independen. Yang keempat, untuk merancang dan melaksanakan pengujian substantif atas transaksi. Karena saldo kas dipengaruhi oleh semua siklus lain kecuali persediaan dan pergudangan, ada banyak sekali transaksi yang mempengaruhi kas. Yang kelima, untuk merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Dalam banyak audit, rekonsiliasi bank akhir tahun audit secara ekstensif, karena itu penggunaan prosedur analitis untuk menguji kewajaran saldo kas menjadi kurang penting dibandingkan untuk sebagian besar bidang audit lainnya. Umumnya, auditor membandingkan saldo akhir pada rekonsiliasi bank, setoran dalam perjalanan, cek yang beredar, dan item rekonsiliasi lainnya dengan rekonsiliasi tahun sebelumnya. Rekonsiliasi bank bulanan terhadap akun bank umum atas dasar tepat waktu oleh orang yang independen menangani atau mencatat penerimaan serta pengeluaran kas merupakan pengendalian yang penting terhadap saldo kas akhir. Perusahaan yang memiliki saldo kas yang signifikan dan volume transaksi kas yang besar dapat merekonsiliasi kas setiap hari dengan catatan perbankan online. Jika suatu perusahaan menunda penyiapan rekonsiliasi bank dalam periode yang lama, nilai pengendalian akan berkurang dan mungkin mempengaruhi penilaian risiko pengendalian kas oleh auditor. Rekonsiliasi independen memberikan kesempatan bagi verifikasi internal atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Rekonsiliasi bank yang cermat oleh personil klien yang kompeten meliputi tindakan-tindakan berikut. Membandingkan cek yang dibatalkan atau catatan bank elektronik tentang pembayaran dengan catatan pengeluaran kas menyangkut tanggal, PI, atau pihak yang dibayar dan jumlahnya. Memeriksa cek yang dibatalkan atau catatan bank elektronik tentang pembayaran menyangkut tanda tangan, endorsement, dan pembatalan. Membandingkan setoran di bank dengan penerimaan kas yang tercatat menyangkut tanggal, pelanggan, dan jumlah. Memeriksa urutan nomor cek dan menyelidiki cek yang hilang, merekonsiliasi semua item yang menyebabkan perbedaan antara nilai buku dan saldo bank, serta memverifikasi kesesuaian dengan bisnis klien. Merekonsiliasi total debit pada laporan bank dengan total catatan pengeluaran kas. Merekonsiliasi total kredit pada laporan bank dengan total catatan penerimaan kas. Mereview transfer antar bank pada akhir bulan untuk melihat kesesuaian dana pencatatan yang tepat, menindaklanjuti cek yang beredar dan pemberitahuan penghentian pembayaran. Penerimaan konfirmasi bank. Konfirmasi bank tidak diharuskan untuk audit entitas non-publik atau menurut standar auditing internasional. Biasanya auditor meminta penerimaan konfirmasi langsung dari setiap bank atau institusi keuangan lainnya di mana klien melakukan bisnis, kecuali ada sejumlah besar akun yang tidak aktif. Jika bank tidak merespon permintaan konfirmasi, auditor harus mengirimkan permintaan kedua atau meminta klien berkomunikasi dengan bank untuk memintanya melengkapi dan mengembalikan konfirmasi ke auditor.
Pentingnya konfirmasi bank dalam audit melampaui verifikasi atau saldo kas aktual. Biasanya bank mengkonfirmasi informasi tentang pinjaman dan saldo bank pada formulir yang sama. Bank tidak bertanggung jawab untuk mencari catatan mengenai saldo bank atau pinjaman di luar yang dicantumkan dalam formulir oleh klien dari kantor akuntan publik. Penerimaan aktivitas visa batas bank setelah akhir tahun. Laporan visa batas bank atau cut-off bank statement adalah laporan periode bank parsial dan salinan terkait atau akses digital ke cek yang dibatalkan yang terkait salinan slip deposit dan dokumen lain yang tercantum dalam bank. Dokumen tersebut dikirim langsung dari bank ke kantor akuntan publik atau melalui online ke catatan elektronik bank terkait informasi bank klien. Tujuan dari laporan visa batas bank adalah untuk memverifikasi akses elektronik ke informasi akun pada sistem bank akhir tahun dengan bukti yang tidak dapat diakses oleh klien. Pengujian rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank independen yang disiapkan oleh bank merupakan pengendalian internal yang penting terhadap kas. Auditor menguji rekonsiliasi bank untuk menentukan apakah personil dari klien telah membuat rekonsiliasi dengan cermat dan untuk memverifikasi apakah saldo bank yang tercatat milik klien sama jumlahnya dengan kas aktual di bank, kecuali setoran dalam perjalanan, cek yang beredar, dan item rekonsiliasi bank lainnya. Dalam memverifikasi rekonsiliasi, auditor menggunakan informasi yang ada dalam laporan visa batas bank untuk memverifikasi item kelayakan yang direkonsiliasi. Verifikasi atas rekonsiliasi yang dilakukan oleh auditor melibatkan prosedur. Yang pertama, memverifikasi bahwa rekonsiliasi bank klien sudah akurat secara matematis. Yang kedua, menelusuri saldo konfirmasi bank dan atau saldo awal pada laporan visa batas ke saldo per bank pada rekonsiliasi bank untuk memastikan saldo tersebut sama. Yang ketiga, menelusuri cek yang ditulis dan dicatat sebelum akhir tahun dan dimasukkan ke dalam laporan visa batas bank ke daftar cek yang beredar. Yang keempat, menyelidiki semua cek yang signifikan yang tercantum dalam daftar cek yang beredar yang belum di-clearing oleh bank pada laporan visa batas. Dan yang terakhir, pada rekonsiliasi bank dan ke jurnal pengeluaran kas pada periode itu atau periode-periode sebelum tanggal neraca dan dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Juga harus dimasukkan ke dalam cek yang beredar jika belum di-clearing sebelum tanggal neraca. Prosedur yang berorientasi kecurangan. Prosedur yang dapat mengungkapkan kecurangan dalam bidang penerimaan kas termasuk yang pertama konfirmasi piutang, yang kedua pengujian yang dilaksanakan untuk mendeteksi lapping, yang ketiga mereview ayat jurnal buku besar umum dalam akun kas untuk pos-pos tidak biasa, yang keempat membandingkan pesanan pelanggan dengan penjualan dan penerimaan kas selanjutnya, yang kelima memeriksa persetujuan dan dokumen pendukung piutang tak tertagih serta retur penjualan. Pengujian serupa dapat digunakan untuk menguji kemungkinan pengeluaran kas yang mengandung kecurangan. Untuk mengungkap kecurangan yang berhubungan secara langsung dengan saldo kas akhir tahun, prosedurnya adalah memperluas pengujian rekonsiliasi bank, bukti kas, dan pengujian transfer antar bank. Memperluas pengujian rekonsiliasi bank. Jika auditor yakin bahwa rekonsiliasi bank akhir tahun disalah-sajikan dengan sengaja, maka tepat untuk melaksanakan pengujian lebih lanjut atas rekonsiliasi bank akhir tahun. Prosedur yang diperluas ini memverifikasi apakah semua transaksi yang dicantumkan dalam jurnal selama beberapa bulan terakhir tahun berjalan telah dimasukkan atau dikeluarkan dari rekonsiliasi bank secara benar, dan memverifikasi apakah semua item dalam rekonsiliasi bank telah dicantumkan dengan benar. Misalnya, terdapat kelemahan pengendalian internal yang material dan akhir tahun klien adalah 31 Desember dengan menggunakan pendekatan umum auditor. Yang pertama, memulai dengan rekonsiliasi bank bulan November dan membandingkan semua item yang direkonsiliasi dengan cek yang dibatalkan dan dokumen lain dalam laporan bank bulan Desember. Yang kedua, membandingkan semua cek yang dibatalkan yang tersisa dan slip setoran dalam laporan bank bulan Desember dengan jurnal pengeluaran kas dan penerimaan kas. Yang ketiga, memverifikasi bahwa semua item rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank tanggal 31 Desember menyajikan item dan rekonsiliasi bank bulan November dan jurnal bulan Desember yang belum di-clearing oleh bank. Oke, kita lanjut dengan bukti kas.
Auditor menggunakan bukti kas untuk menentukan apakah hal-hal berikut telah dilakukan. Yang pertama, semua penerimaan kas yang tercatat telah disetorkan. Kedua, semua setoran di bank dicatat dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, semua pengeluaran kas yang tercatat telah dibayar oleh bank. Dan yang keempat, semua jumlah yang telah dibayar oleh bank akan dicatat. Oke, selanjutnya bukti kas meliputi 4 tugas rekonsiliasi sebagai berikut. 1. Merekonsiliasi saldo laporan bank dengan saldo buku besar pada awal periode bukti kas. Dan yang kedua, merekonsiliasi penerimaan kas yang disetorkan per bank dengan penerimaan yang dicatat dalam jumlah penerimaan kas selama satu periode tertentu. Yang ketiga, merekonsiliasi pembayaran elektronik dan clearing check yang dibatalkan oleh bank dengan yang dicatat oleh jurnal pengeluaran kas selama periode tertentu. Dan yang keempat, merekonsiliasi saldo laporan bank dengan saldo buku besar umum pada akhir periode bukti kas. Oke, setelah tadi kita membahas tentang bukti kas, ada baiknya kita membahas tentang pengujian transfer antar bank juga. Oke guys, pengujian transfer antar bank. Jika transfer antar bank tidak dicatat, hingga setelah tanggal neraca, jumlah yang ditransfer akan dicatat sebagai aset kedua bank. Untuk menguji knitting serta kesalahan tidak disengaja dalam mencatat transfer antar bank, auditor dapat mendata semua transfer antar bank yang dilakukan beberapa hari sebelum dan setelah tanggal neraca. Untuk menelusuri masing-masing catatan akuntansi dan memastikannya berada di jalur yang benar. Oke, selanjutnya kita akan bahas beberapa hal yang sebaiknya diaudit dalam transfer bank. Jadi, hal yang diaudit dalam transfer bank ada 4 hal. Yang nomor 1, ketetapan informasi di schedule antar bank harus diverifikasi. Dan yang kedua, transfer antar bank harus tercatat dalam laporan bank penerima maupun pengeluaran. Yang ketiga, tanggal pencatatan pengeluaran dan penerimaan dari setiap transfer harus berada dalam tahun yang fiskal. Dan yang keempat, pengeluaran dalam schedule transfer antar bank harus dimasukkan atau dikeluarkan dari rekonsiliasi bank akhir tahun. Nah, berbicara soal rekonsiliasi bank pada akhir tahun, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode untuk mengaudit instrumen keuangan pada akhir tahun. Jadi di sini ada 6 tahap dan saya akan menyebutkannya satu persatu. Oke, nomor 1, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi instrumen keuangan. Nah, ini instrumen keuangannya, instrumen keuangan tahap 1. Selanjutnya, menetapkan materialitas kerja dan menilai resiko intern. Ini juga tahap 1, guys. Nah, selanjutnya ada menilai resiko pengendalian. 3 hal yang saya sebutkan tadi adalah hal-hal yang dilakukan pada tahap 1 mengaudit instrumen keuangan pada akhir tahun. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap kedua. Tahap kedua yang pertama adalah
merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan substantif atas transaksi. Ini tahap 2. Yang selanjutnya ada merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Dan yang terakhir ada merancang pengujian atas rincian saldo instrumen keuangan. Oke, dari metodologi untuk mengaudit instrumen keuangan akhir tahun yang tadi saya jelaskan atau yang saya sebutkan, mari sekarang kita masuk ke penjelasannya. Oke, di sini yang pertama tadi ada mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi instrumen keuangan tahap pertama. Nah, ini maksudnya adalah resiko bisnis yang terkait dengan instrumen keuangan akan bervariasi tergantung pada signifikansi dan agresivitas investasi perusahaan. Nah, yang kedua tadi ada menetapkan materialitas kerja dan menilai resiko inherent. Ini maksudnya saldo akun instrumen keuangan mungkin bersifat material, tergantung pada jenis dan frekuensi aktivitas investasinya. Selanjutnya, menilai resiko pengendalian. Ini adalah metodologi untuk mengaudit instrumen keuangan akhir tahun pada tahap 1 yang terakhir. Oke, menilai resiko pengendalian tahap 1. Auditor harus memahami efektivitas perancangan dan pengoperasian pengendalian internal menyangkut inisiasi, otorisasi, pemrosesan, pengukurannya di nilai wajar, dan pengungkapan aktivitas operasi. Oke, selanjutnya kita akan bahas merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian transaksi yang akan dilakukan terkait dengan instrumen keuangan meliputi pengujian pembelian dan penjualan sekuritas serta derivatif atau penyelesaian transaksi hedging atau lindung nilai, keuntungan atau kerugian yang terkait, serta bunga dan pendapatan dividen. Oke, merancang dan melaksanakan prosedur analitis di tahap kedua. Prosedur analitis biasanya tidak begitu penting dalam menilai saldo akhir tahun instrumen keuangan karena saldo tersebut dapat berfluktuasi di tahun ke tahun dan tidak selalu terkait dengan akun lainnya. Jadi dia itu mendirikan akun sendiri dan melaksanakan prosedur analitis. Oke, selanjutnya dan yang terakhir ada merancang pengujian atas rincian saldo instrumen keuangan di tahap ketiga. Titik awal pengujian saldo akhir tahun instrumen keuangan adalah mendapatkan skedul aktivitas investasi selama tahun berjalan. Oke guys, jadi ini adalah serangkaian video penjelasan tentang audit kas dan instrumen keuangan. Terima kasih sudah menonton dan mengklik video ini. Kami berharap teman-teman sekalian akan mendapat pelajaran dari video ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.